Dicabut itu berarti kapan saja bisa diajukan. Cuma sementara perkaranya tidak jalan bersamaan. Saya pribadi melihat ini pencabutan ini masih tanda tanya. Sarno baru lihat aku ada dia ngomong akan menabuh genderang perang mengatasnamakan masyarakat lagi. Kau perang sama masyarakat yang mana yang kau wakili? Udah tahu kau itu penjajah. Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan pengusaha skincare, Dr. Reza Gladys, masih menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, konflik panas di antara keduanya yang tak kunjung padam tidak hanya terjadi di ranah pidana, tetapi juga perdata. Dan pagi ini, sidang lanjutan gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan artis yang kerap disapa Niknir itu akan kembali digelar. Namun, yang mengagetkan, pihak Nikita telah mencabut gugatan terhadap seterunya itu. Padahal sebelumnya, Nikita menggugat Reza Gladys senilai 100 miliar. Lantas, apa alasan Nikita mencabut gugatannya? Benarkah ini hanya strategi belaka? Jadi saya sampaikan memang benar kemarin saya membuat surat pencabutan, ya, surat pencabutan terkait dengan adanya gugatan Wan Prestasi yang kami sampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan suratnya sudah diterima. Pertama yang perlu kami sampaikan adalah ini satu sikap ya yang mungkin ditunjukkan oleh penggugat ya Nikita Mirzani dalam persidangan perdata dan sebagai terdakwa di persidangan pidana, bahwa saudari Nikita Mirzani ini ragu bahwa adanya sebuah kesepakatan. Ya mungkin terdakwa Nikita Mirzani sudah mulai percaya adanya sebuah dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan sebagaimana surat dakwaan. Dicabut itu berarti kapan saja bisa diajukan. Cuma sementara perkaranya tidak jalan bersamaan. Saya pribadi melihat ini pencabutan ini masih tanda tanya. Soalnya penggugat ini kan ngomongnya itu kemana-mana ya. Jadi saya mencurigai ada kemungkinan juga ada kebohongan di dalamnya. Kenapa saya katakan kebohongan? Mencabut gugatan itu adalah di depan hakim. Setelah dicabut di depan hakim baru sampaikan kepada media. Ya. Tapi ini tidak dilakukan. Jadi saya curiga jangan-jangan hanya mencabut di media tapi tanggal 21 besok dia masih tetap kepada gugatannya. Tidak ada, ini urusan strategis. Yang tahu strategi itu adalah orang yang mengajukan gugatan. Jadi di saat kita mendapatkan dua pilihan, kan bersamaan nih sidangnya. Ada sidang perdata dan ada sidang pidana. Nah di sini kalau kita dua-duanya kita jalankan, kita khawatir kita tidak bisa konsentrasi di satu hal yang paling penting itu adalah perkara pidana. Oleh karena itu harus ada yang kita dahulukan. Yang kita dahulukan adalah perkara pidananya. Makanya perkara gugatan Wan Prestasi kita cabut. Keputusan Nikita Mirzani mencabut gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys mendapat reaksi beragam dari sejumlah kalangan. Bahkan, pihak Reza Gladys melalui kuasa hukumnya menyebut putusan yang diambil Nikita tidak lain karena tahu gugatan yang ia buat akan ditolak majelis hakim. Karena hal itu, Nikita memilih mencabut gugatannya. Tanggapan berbeda dilontarkan kuasa hukum Nikita yang menyebut jika keputusannya mencabut laporan kliennya semata-mata hanya strategi belaka.
Menanggapi silang pendapat dari kedua belah pihak yang saling berseteru, praktisi hukum Togar Situmorang ikut angkat bicara. Dan seperti inilah pembelaan masing-masing pihak terkait putusan Nikita Mirzani mencabut gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys. Karena setelah saya berdiskusi dan berdialog dengan Nikita minta saya fokus kepada perkara pidananya dulu. Seperti itu, karena kan di saat ada dua persoalan, maka kita harus mengambil sikap, harus ada skala prioritas. Nah, skala prioritasnya ini adalah saya harus konsentrasi di perkara pidana. Seperti itu, sehingga kita ngambil sikap, gugatan Wan Prestasi terhitung. Mulai kemarin sudah saya sampaikan pencabutannya dan sudah diterima di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seperti itu. Alasan tadi dikatakan bahwa mau konsentrasi kepada bidang hukum pidananya, itu betul. Di pidana itu ada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal yang meringankan nanti hakim pidana akan melihat dia mencabut gugatannya, berarti ada penyesalan akan pemerasan yang dilakukan. Kalau dia tidak cabut, ini akan menjadi hal yang memberatkan hukuman. Memberatkannya, mengulangi perbuatannya meminta uang 4M. Jadi sudah diminta 4M satu kali pemerasan, diminta lagi 4M melalui gugatan. Ini akan memberatkan hukumannya. Bukan, ini kan sudah disampaikan. Skala prioritas itu harus kita kedepankan. Di saat ada dua proses yang berjalan, kita harus mengambil sikap mana yang kita dahulukan. Dua-duanya itu kalau berjalan, perbedaannya cukup signifikan. Satu kebenaran material, satu kebenaran formil. Nah, jadi hal yang berbeda. Jadi kita fokus kepada pidana, karena pidana ini terkait dengan individu Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Perlulah kita mengambil sikap di saat ada dua pilihan seperti ini, karena ini dua-duanya kalau berjalan akan membuat kita harus konsentrasi dua hal. Padahal ada yang perlu kita konsentrasikan, yaitu di perkara pidananya itu sendiri. Terkait gugatan Wan Prestasi yang telah dicabut oleh Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya, itu tidak menyalahi aturan hukum, tidak adanya pelanggaran hukum. Karena kenapa? Dalam permasalahan ini masih tahap prematur, masih tahap mediasi yang memang belum masuk kepada pokok gugatan. Artinya para pihak belum hadir di dalam sidang, di dalam persidangan yang dipimpin oleh 3 orang majelis hakim dengan 1 panitera. Jadi kalaupun dicabut Wan Prestasinya, itu tidak menyalahi aturan. Bahkan itu bisa menjadi satu koreksi untuk ke depan, apakah ada memang dugaan terkait yang memang melanggar hak private seorang Nikita Mirzani ke depan. Nah, saya sangat sepakat dan sangat setuju dari strategi Nikita Mirzani yang akan fokus untuk sidang di pidananya. Jadi, kalau ada orang yang bilang di sana sudah jatuh ketiban tangga atau bahkan dibilang sudah prediksi, bisa diprediksi ke depan akan terjadi begini-begini, itu hal-hal yang memang di luar tafsir hukum acara. Jadi, disinilah saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi bagaimana strategi antara Nikita Mirzani dengan Bang Fahmi itu sebagai pengacaranya untuk lebih fokus kepada pidananya. Konflik panas yang terjadi antara Nikita dan Reza Gladys tidak hanya makin panas, tetapi juga makin meluas hingga menyeret sejumlah pihak. Dan salah satunya yang terseret ke dalam pusaran konflik ialah Dr. Samira alias Doktif. Setelah diserang dari berbagai pihak, Doktif balik melawan.
Tidak main-main, sahabat Nikita Mirzani itu menempuh jalur hukum dengan melaporkan Fitri Salhuteru yang secara terang-terangan berada di kubu Reza Gladys terkait perseteruannya dengan Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa reaksi Fitri? Mungkinkah akan melaporkan balik Doktif dengan alasan yang sama? Si Sarno baru lihat aku ada dia ngomong akan menabuh genderang perang, mengatasnamakan masyarakat lagi. Kau perang sama masyarakat yang mana yang kau wakili? Udah tahu kau itu penjajah, menjajah masyarakat negeri sendiri, Sarno, ya. Mengatasnamakan masyarakat, nggak capek kau? Nggak ada aku masyarakat, nggak mau diwakilkan sama kau apapun. Kau perang aja sama aku, sama Fitri Salhuteru. Ini masyarakat ini tambah susah gara-gara ulah kau, ya. Tuh lihat, banyak skincare yang tutup, banyak pengangguran diakibatkan oleh siapa? Oleh kau, Sarno. Kau yang memperkaya diri sendiri, masyarakat yang tambah susah. Doktif harap ini benar-benar berjalan tegak lurus. Jadi nggak ada yang namanya bintang-bintang ya di kejora ya yang bakalan nge-backup dia. No ya. Ini harus benar-benar berjalan tegak lurus. Cobalah kalian bayangkan bagaimana katanya orang yang berpendidikan tinggi menjadi dokter itu sulit ya, bisa memberikan contoh kepada kita semua. Kok bisa bersikap berbuat seperti itu, dari awalnya mereview skincare sekarang ke mana, ke urusan pribadi, segala apa aja yang menjadi urusan personal itu dibahas ya. Ini nih yang kita harus tidak menormalisasi perbuatan-perbuatan doxing, apalagi dilakukan oleh orang yang katanya berpendidikan gitu. Itu poinnya ya. Jadi kalau sekarang kalian terlena dengan review-review Samira itu bahwa untuk kepentingan masyarakat, sudah terbuka bahwa dia dibayar. Ya iya, memang atas dasar endorse. Iya, nggak ada yang melarang kalian mengendorsi Samira atau Samira menerima endorse. Tapi caranya jangan hancur nama kau nanti. Itu kan mengancam, guys. Alhamdulillah dengan kejadian seperti itu akhirnya FS bisa dilaporkan. Seandainya FS tidak termakan atau terprank oleh omongannya Kim, laporan itu tidak akan pernah ada sampai detik ini. Nggak pernah mengenal, dia pernah berusaha untuk menemui Doktif melalui Dr. Eccles, tapi Doktif nggak pernah mau. Nah mungkin bisa ditanyakan buat apa, karena pada saat itu beliau mengelak kata siapa, dah biasa, Doktif mah tau lah kalau geng tikus mah memang amnesia ya. Tapi pada saat itu Doktif bilang, bukan kamu yang untuk menjawab itu, biar Dr. Eccles bicara. Karena Dr. Eccles itu orangnya lurus, Dr. Eccles itu benar orangnya. Dan sampai detik ini Dr. Eccles tidak menyampaikan klarifikasi apapun. Kenapa? Karena emang benar guys, FS itu ingin menemui Doktif. Dan di sini Doktif ingatkan juga kepada FS, ya Anda sudah Doktif laporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Kenapa? Karena Doktif ingin dibongkar. Doktif itu kalau sudah dikatakan, oh Doktif itu begini dengan jelas sebutan namanya, Doktif ingin itu diusut. Kalau Doktif takut, Doktif nggak akan mungkin melaporkan. Berpikirlah secara logika ke situ masyarakat, ya. Contohnya Doktif kasih case, misal nih, seorang FS ya memiliki suami yang namanya Cencen Kurniawan. Dugaannya Doktif, Cencen Kurniawan ini disebut di acara podcastnya Deddy Corbuzier, disebutkan di Tempo gitu ya. Nah, kenapa kok kamu enggak melaporkan ya, atau Cencen Kurniawan melaporkan majalah Tempo atau Deddy Corbuzier ya, Deddy Corbuzier ke pihak berwajib? Agar apa? Agar ditelusuri betul nggak dugaan itu. Itu kan sudah pencemaran nama baik terhadap Cencen Kurniawan. Kalau tidak betul, tetapi kalau betul ya wajar kalau kalian takut untuk melaporkan. Kenapa? Karena akan semakin diulik. Doktif melaporkan agar apa? Agar semakin diulik dirinya Doktif. Bener nggak omongan kamu FS yang kamu dapatkan melalui si Kim? Kenapa? Karena itu semua adalah kebohongan. Konflik di antara pengusaha skincare yang menyeret sejumlah pihak belakangan ini makin pelik dan penuh intrik. Kemunculan Kim Haut yang menyeberang ke kubu Reza Gladys menambah panas perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kim Haut secara terang-terangan mengaku jika dirinya diajarkan memeras Reza Gladys, itu disampaikannya saat Kim Haut menemui Reza Gladys dan Fitri Salhuteru di sebuah tempat. Sontak saja,
pengakuan Kim Haut dibantah oleh Doktif. Tidak hanya membantah, Doktif juga menyerang balik Kim Haut yang menurutnya gemar mencari keuntungan pribadi. Lantas mungkinkah akan ada laporan baru terkait hura-hara ini? Samira, mandul. Aduh, Latah kaget deh. Samira, maaf saya Latah. Samira, gini ya, untuk apapun yang kau bicarakan tentang saya, mau kamu bilang saya tukang ibul atau whatever is that, dengar gue jadi. Dengar ya Samira, gue itu semalam sudah duduk bareng sama Reza, sama Mufid, sama Teh Fitri ya. Dan yang saya temui itu semalam bukan orang-orang bodoh. Mereka punya akal dan punya pikiran, jadi mereka tahu. Dan saya tidak bercerita apapun, tapi mereka membaca sendiri. Dan saya mengakui atas apapun segala ucapan saya dulu ke kamu Samira, ke mereka. Jadi mereka semua sudah tahu. Bedanya itu antara kita Samira, apa yang kau lakukan di belakang mereka dan apa yang sudah kau ucapkan di belakang mereka. Mereka tidak tahu dari mulutmu langsung, karena kau tidak mau pengakuan dosa. Kalau aku nemui mereka, aku sudah pengakuan dosa. Jadi apapun yang kau ucapkan tentangku di sosmed, mereka tidak kegosok. Mereka udah dengar dari bacotku sendiri semalam. Suruh meres kan bisa gitu kan, habis itu kerja lu banyak jadi bisa 10M. Dari gue disuruh meres Reza. Anjir, berarti ini Ada semua cik. Gak ada yang ngajarin. Walah Kim kok cek ngedabrut. Kapan gua ngajarin elu? Lu sendiri yang mau. Oh gini ya, masa dia cuma bayar aku Dok? Dia itu cuma bayar aku 25 juta Dok. Cuma bayar aku 25 juta gitu. Ternyata dia mau kasih Nikita 4 miliar. Harga aku ternyata cuma 25 juta. Ya apa sih? Lu sendiri. Yang ini lu sendiri yang mau merge. Jadi kenapa Doktif yang ngajarin? Ini orang gila lu mah. Emang sakit itu ya padaan ya. Heran Doktif itu. Udah lengkap semua. Udah ya Doktif blok elu ya Kim. Doktif blok elu. Lu udah mau cari masalah kan? Lu sekarang yang nge-backup elu dulu udah ngelepeh. Cuy gitu ya. Doktif udah tahu. Udah tahu semua, ternyata semua itu bohong. Mamski cerita, TM Waroka cerita semua. Kamu sok kenal tuh dulu ngaku-ngaku sama si Vanessa Angel almarhumah kan? Ternyata zong gitu. Ya kan? Tuh, tanya tuh sama Mamski. Tuh udah tahu semua ceritanya. Ternyata kamu tuh emang suka nemplok sana nemplok sini. Suka numpang pansos yang mana yang bisa ngasilin duit kan gitu kan? Nah, karakter dia ini di mana ada uang, dia akan selalu nemplok. Ini dari cerita teman-teman ya yang setelah mereka akhirnya membuka siapa seorang Kim ini gitu. Jadi yang Doktif lihat memang kok ada ya kontennya Kim bersama dengan FS di Korea, di mana Kim bilang bahwa dia diberikan uang terima kasih dan bla blanya. Nah dari situ Doktif bisa tahu oh ternyata emang orang ini akan berpihak ke siapapun yang bisa memberikan dia uang. Karena udah 1 tahun nih aku digini nama si Sarno ya. Tiba-tiba muncul di media sosial yang awalnya aku bukan takut, tapi sangat amat menghargai. Kenapa? Karena kita tuh sebagai dokter sangat menjaga etika, sangat menjaga sumpah kita, dan kita tuh merasa adalah teman sejawat. Tapi udah setahun diginiin nggak mungkin kan diam aja dengan kelakuannya, apalagi melihat isi chat-chatannya. Dan berapa rupiah yang masuk ke kantongnya dengan dalih-dalih membela masyarakat. Nah, masyarakat yang mana? Kenapa masyarakatnya nggak dibagi duitnya pada saat kamu dapat? Semakin yakin bahwa kamu itu bukan orang baik. Emang bukan orang baik lah. Iya, bukan orang baik. Terus kamu ngajakin suami orang buat ke suatu tempat dan udah kayak gitu. Minta uang $2 juta. Pada saat itu memang Doktif sudah diwanti-wanti, cuma Doktif mungkin kurang percaya karena emang mulutnya Kim ini manis banget. Jadi mungkin Doktif juga sempat terjebak oleh segala tipu dayanya Kim. Ya, tapi yang jelas Kim, kamu tidak mempunyai rahasia apapun soal Doktif. Ya, kenapa? Karena yang Doktif lakukan itu benar-benar tegak lurus. Ya, jadi kalau kamu bikin cerita ada brand lah yang Doktif berusaha untuk peras lah, silahkan buktikan. Sampai detik ini tidak ada brand yang melaporkan Doktif. Artinya apa? Berita itu sama sekali tidak benar. Tapi itu dikembangkan, ya, diberitakan terus-menerus agar apa? Agar masyarakat percaya. Pinter banget cara dia.
Makanya Doktif juga punya cara untuk merekam voice note-nya dia, screenshot chattingannya dia sebelum dia hapus. Itu Doktif juga punya semua. Seperti itu. Kalau menurut Doktif memang adanya unsur ekonomi. Saat ini dia dalam ekonomi sulit, nomaden, berpindah-pindah, tidak punya tempat tinggal. Banyak orang yang menagih hutang ke dia, sementara ada orang yang ingin membayar dia sebagai buzzer speak up. Ya, buzzer speak up untuk menyerang Doktif karena dia sudah kehabisan bahan. Doktif yang bilang geng sirkus atau geng tikus ini sudah kehabisan bahan untuk menyerang Doktif. Ya, jadi mereka menggunakan mulut Kim untuk membuat cerita baru. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.